Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendempul meja ini dengan serbuk kayu dicampur dengan lem. Mungkin sobat kayu sudah tahu semua caranya mendempul dengan serbuk kayu ya. Ini adalah meja belajar dengan kayu mahoni dan kombinasi kayu jati. Bisa dilihat kita menyambung menggunakan skrup, maka lubang-lubang skrup harus kita tutup dengan dempul serbuk kayu. Selain lebih ngirit, warna dempul akan lebih menyatu dengan kayunya. Dan perlu diketahui bahwa di sini saya tidak bermaksud menggurui atau yang lain. Saya hanya berbagi pengalaman bagaimana saya melakukan proses finishing ini, teman-teman. Dan setelah proses pindah ini kita harus mengangkat dengan tangan untuk menghilangkan goresan-goresan gerinda tadi, teman-teman, agar lebih halus. Untuk kayu mahoni sangat rentan ya dimakan hama kayu. Maka dari itu kita harus menggunakan obat kayu untuk mencegah penyebaran hama dan membuat kayu lebih awet. Untuk hasil maksimal sebaiknya obat kita campur menggunakan solar kalau ada minyak tanah. Dan kalau memang tidak ada sama sekali ya air pun bisa. Cuman untuk lebih bagusnya kita campur dengan minyak tanah. Selanjutnya saya akan mencampur adukan wood filler stick dengan cat dasar sanding sealer. Campuran ini bertujuan agar lebih cepat menutup pori dan memudahkan kita dalam proses pengamplasan sanding setelah kering. Dan obat kita gunakan sekitar 4 atau 5 tutup. Cat dasar saya hanya melakukan 1 kali penguasan karena untuk kayu mahoni dia memiliki serat kayu atau spori kayu yang lembut. Tapi untuk lebih bagusnya sebaiknya ditimpah 2 kali penguasan ya teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal. Proses selanjutnya setelah cat dasar sudah mengering, saya lakukan penyekrapan atau pelamir dengan wood filler bertujuan untuk menutup pori-pori kayu, dan usahakan agar pelamiran kita rata dan tidak terlalu tebal dan memudahkan kita dalam proses pengamplasan. Untuk bagian belakang saya hanya memilih bagian-bagian yang hanya perlu disulam atau dempul dengan wood filler. Usahakan agar tidak sampai terlewat bagian-bagian yang perlu didempul atau disulam agar hasilnya nanti lebih maksimal lagi.
Di tahap ini saya menggunakan amplas nomor 180, tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Amplas hingga benar-benar halus dan pori-pori kayu terlihat, serat kayu terlihat lagi, dan tidak ada sisa-sisa wood filler yang masih menumpuk. Untuk padukan warna saya menggunakan wood stain salak brown dan dicampur dengan clear gloss sekitar 1/4 kaleng dan ditambah thinner menjadi ukuran 3/4 kaleng. Dapat kita kasih 3 tutup. Untuk pewarnaan saya lakukan penyemprotan merata dulu, dan baru setelah itu saya memilih bagian-bagian kayu yang putih untuk disamakan dengan warna yang lebih tua untuk mengurangi kontrasi warna. Dan untuk tahap ini sebaiknya teman-teman menggunakan masker untuk keamanan. Jangan meniru dengan apa yang dilakukan orang ini, teman-teman. Itu sangat berbahaya. Dan akhirnya kita sampai pada proses terakhir, yaitu pelapisan clear gloss. Saya menggunakan sekitar 300 ml, kemudian saya campur dengan thinner sehingga menjadi adukan sekitar 1 liter. Aduk sehingga benar-benar tercampur, clear gloss benar-benar larut dengan thinner. Lalu saya tambahkan obat pengering. Untuk obat saya hanya menggunakan 1 tutup karena agar lebih awet mengkilat, teman-teman, kalau sudah kering. Hanya saja dia agak lama untuk proses pengeringannya, teman-teman. Setelah warna sudah benar-benar kering, lalu kita akan melakukan proses akhir, yaitu proses finishing clear gloss. Tapi sebelumnya saya akan mengamplas dulu dengan amplas 180 bekas yang tidak kasar, yang sudah benar-benar halus, agar warna tidak botak atau terkelopas. Pastikan agar permukaan kayu benar-benar terbebas dari kotoran debu atau apapun, agar nantinya tidak mempengaruhi hasil finishing akhir. Hasilnya setelah kita lakukan penyemprotan clear gloss, dan ini saya hanya melakukan 1 kali penyemprotan, karena untuk hasil yang lebih bagus lagi sebaiknya teman-teman lakukan 2 kali penyemprotan. Oke teman-teman, itulah tadi bagaimana saya memperlihatkan proses finishing
meja belajar kayu mahoni. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Untuk saran dan kritik silakan teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman. Sekian dari saya, Dani Upir.